mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salam untuk kita semua. Pujian tadi mengatakan hanya itu kerinduan hatiku, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Di tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah rendah hati. Orang-orang yang rendah hati, tujuan hidupnya pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Mari saudara sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, di ayat 22, di firman Tuhan ini, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Ini pertanyaan dari para imam orang Lewi terhadap Yohanes.
Yohanes Pembaptis keberadaannya dipertanyakan. Siapakah dia sehingga dia bisa membaptis? Orang Lewi dan para imam mempertanyakan keberadaan Yohanes. Lagi-lagi mereka bertanya berulang-ulang, siapakah engkau? Siapakah engkau? Yohanes dipertanyakan keberadaannya. Yohanes sebenarnya menjawab dalam konteks itu. Hanya dikasih singkat jawabannya, dia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Berarti secara tidak langsung Yohanes menjawab, aku bukan Mesias. Artinya, aku bukan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Karena Sang Juru Selamat itu yaitu Mesias itu adalah Yesus. Jadi aku bukan Mesias, aku bukan Juru Selamat. Dan secara tidak langsung juga Yohanes menjawab, aku bukan Elia, yaitu Elia yang mengadakan mujizat-mujizat. Bahkan Elia itu pada saat itu sudah sangat populer, makanya orang mengeluh-elukan Elia. Dan secara tidak langsung juga Yohanes menjawab, aku bukan nabi yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Artinya Yohanes bukan sosok yang seorang nabi yang sering membuat nubuatan. Tetapi Yohanes menjawab secara terus terang, dia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Aku adalah sosok yang menyerukan tentang pertobatan, itu kata Yohanes. Aku adalah sosok yang dihindari oleh manusia. Karena aku selalu menyerukan bertobatlah, 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 dan bertobatlah. Jadi Yohanes, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tampil apa adanya. Yohanes sosok orang yang rendah hati. Dia tidak mengada-ada. Bahkan sekalipun dia adanya adalah seorang sosok yang betul-betul mempersiapkan jalan untuk Sang Mesias, tapi dia tidak membanggakan diri. Dia tetap mengatakan, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi. Tapi akulah orang yang berseru-seru mengatakan seruan untuk bertobat kepada umat manusia. Yohanes sosok yang rendah hati, sosok yang tidak haus dengan pujian, tidak haus dengan jabatan, tidak haus dengan sanjungan manusia. Padahal ada kesempatan untuk Yohanes untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membuka jalan untuk datangnya Sang Mesias. Tentunya kalau dia mengatakan seperti itu, dia akan dipuji-puji oleh banyak orang. Tapi dia tidak mengatakan seperti itu. Yohanes hanya memberikan jawaban yang singkat, padat, dan betul-betul maknanya luar biasa. Dia mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes bisa menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya. Yohanes tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sikap rendah hati ditunjukkan oleh Yohanes. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengatakan siapa diri kita yang sesungguhnya dengan apa adanya atau berlebih-lebihan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kita hamba Tuhan. Kita hanya hamba, kita adalah budaknya Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi tidak ada sebenarnya kesempatan untuk kita untuk membangga-banggakan diri. Dan tidak ada alasan untuk kita membangga-banggakan diri. Karena semuanya karena kemurahan Tuhan. Umat Tuhan juga seharusnya memiliki sikap rendah hati. Karena setiap kita umat Tuhan, hidup kita adalah kemurahan Tuhan, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa memberkati itu anugerah Tuhan. Kalau kita ada sekarang ini semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi seharusnya sikap rendah hati adalah ciri khas dari setiap umat Tuhan. Sikap rendah hati adalah ciri khas dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana dengan kita umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Siapakah kita para umat Tuhan? Para umat Tuhan adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan kuasa darahnya, yaitu umat Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Di antaranya adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan, para pelayan pekerja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan khusus sebagai alatnya di ladang pelayanannya. Bagaimana dengan kita, sikap kita? Adakah sikap Yohanes ada dalam diri kita? Para hamba Tuhan, apakah engkau sering sekali mencuri kemuliaan Tuhan? Engkau justru mengatakan bahwa engkaulah yang hebat, engkaulah yang luar biasa, bukan Tuhan. Mungkin secara langsung engkau tidak pernah mengatakannya, tetapi secara tidak langsung sering sekali itu terjadi. Bahkan umat Tuhan juga menyalahartikan. Ketika umat Tuhan didoakan, terjadi kesembuhan. Sering sekali umat Tuhan mengatakan, pendeta si A yang menyembuhkan aku, pendeta si B yang menyembuhkan aku. Padahal itu bukanlah ajaran yang benar. Yang benar adalah berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena yang menyembuhkan Tuhan, yang mengadakan mujizat adalah Tuhan, bukan hamba Tuhan. Bahkan tidak jarang kita dengar, ada banyak umat Tuhan mengidolakan beberapa hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu datang, banyak yang hadir di gereja. Tapi kalau hamba Tuhan yang biasa-biasa saja yang berkhotbah, maka sedikit orang yang datang ke gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kesalahan ada di mana. Apakah ada pada hamba Tuhan atau ada pada umat Tuhan? Apakah umat Tuhan mengilahkan hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang membuat dirinya jadi ilah bagi umat Tuhan? Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan adalah budak-budaknya Tuhan. Jadi sebenarnya tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tampillah apa adanya, katakan kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami hanyalah hamba yang Tuhan utus untuk beritakan kabar kesukaan, kabar keselamatan buat umat Tuhan. Yang memberitakan kabar pertobatan untuk umat Tuhan. Yang memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang di luar sana yang belum diselamatkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami adalah hanya hamba Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan umat Tuhan orang Kristen? Tidak jarang kita lihat rebutan, cari-cari muka di hadapan hamba Tuhan. Dan bahkan mengidolakan hamba Tuhan melebihi mengidolakan Tuhan. Padahal idola kita yang sesungguhnya hanya Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau umat Tuhan, jangan jadikan para hamba Tuhan menjadi ilah dalam hidupmu. Jadikanlah Yesus idolamu satu-satunya. Dan jangan beriman kepada hamba Tuhan, tapi beriman kepada Kristus. Karena kuasa yang ada pada umat Tuhan sama dengan kuasa yang ada pada hamba Tuhan. Jadi kalau engkau beriman, mungkin engkau sedang sakit, di dalam nama Yesus engkau sembuh. Jadi jangan jadikan apapun menjadi ilah dalam hidupmu. Miliki sikap rendah hati. Juga para hamba Tuhan miliki sikap rendah hati. Dan jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Para pelayan pekerja Tuhan di gereja sering saling berebut posisi atau jabatan di gereja. Menginginkan posisi tertentu sekalipun posisi tersebut tidak sesuai dengan karunia dan talenta yang ada padanya, tetapi tetap dipaksakan. Itu tidak jarang terjadi dan sering sekali terjadi. Rebut-rebutan posisi. Ini menandakan tidak ada sikap rendah hati. Padahal Tuhan memberikan kepada kita semua talenta karunia yang berbeda. Seharusnya kita ada pada posisi kita masing-masing dalam mempraktekkan dan menggunakan setiap talenta karunia yang Tuhan beri. Yang dikejar posisi, jabatan, bukan tugas, bukan rasa ingin melayani Tuhan. Motivasinya untuk dipuji, supaya dihargai, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian kita tadi mengatakan, menyenangkanmu itu tujuan hidupku. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Satu dengan yang lain saling menjatuhkan demi untuk mendapatkan posisi pelayanan yang nyaman, demi mendapatkan jabatan yang nyaman. Seharusnya kalau kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah, siapa Tuhan yang kita layani,
kita tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak tepat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan melayani dalam pelayanan sekecil apapun dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hanya membawa kantong persembahan saja, itu pun menyenangkan hati Tuhan asal dilakukan dengan hati seorang hamba, dengan sikap yang rendah hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkatnya untuk setiap pelayanan Tuhan, baik itu penerima tamu, baik itu kolektan, bahkan WL, pemain musik, bahkan pembawa firman Tuhan, sama di mata Tuhan. Kedudukannya juga sama di mata Tuhan. Jadi seharusnya kita saling menghargai satu dengan yang lain dan saling mendukung dalam melayani pekerjaan Tuhan dan saling memahami talenta dan karunia-Nya masing-masing. Jadi hai umat Tuhan, milikilah sikap rendah hati. Sikap rendah hati seperti Maria, yang membuat satu prioritas dalam hidupnya adalah duduk di kaki Tuhan dengan sikap rendah hati, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yohanes adalah contoh teladan buat kita bagaimana sikap seorang yang rendah hati. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah sikap rendah hati. Dan juga para hamba Tuhan, mari kita miliki sikap rendah hati dengan dua hal berikut ini, yaitu tampillah apa adanya. Tampil sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan beri. Jangan sikut bidang pelayanan orang lain. Tempati posisimu, bidang pelayanan apapun. Kalau engkau punya suara bagus, layani Tuhan dengan suaramu. Kalau engkau bisa membawa firman Tuhan, layani Tuhan dengan beritakan firman. Kalau engkau bisa bermain musik, layani Tuhan dengan musik. Bahkan kalau engkau bisa senyum, layani Tuhan sebagai penerima tamu dengan menebarkan senyum untuk umat Tuhan. Dan masih banyak bidang pelayanan lain. Lakukan dengan sikap tampil apa adanya, tidak usah ditambah-tambahin. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 4-11, kita dipercaya oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Mari saling menghargai. Dan para hamba Tuhan tegas dan sungguh-sungguh dengan mantap ketegasannya menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan berita keselamatan, sampaikan berita pertobatan kepada umat Tuhan. Sekalipun mungkin engkau jadi dibenci karena engkau mengeluh-elukan apa yang diserukan oleh Yohanes, itu berita pertobatan. Para hamba Tuhan juga, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, dan jangan sampai kita tergila-gila popularitas, dan jangan sampai juga ada bentuk-bentuk mujizat-mujizat palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sudah akhir zaman. Tuhan Yesus segera akan datang. Kita hati-hati dengan Matius 7 ayat 21-23. Dikatakan tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan juga tidak semua para hamba Tuhan bisa masuk kerajaan sorga, karena dikatakan di Matius 7 ayat 22-23. Dikatakan di situ, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai sia-sia pelayanan kita. Mari miliki sikap rendah hati. Kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Karena kita hanyalah hamba. Nama Tuhanlah yang harus dipermuliakan. Yang kedua, miliki motivasi yang benar. Motivasi yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai sekarang praktekkan hidup yang memiliki sikap rendah hati, dengan tampil apa adanya, dan juga dengan motivasi menyenangkan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Yesus sudah mau datang. Jangan sampai Yesus menolak kita. Oleh sebab itu, mari berjuang untuk memiliki sikap rendah hati
dengan bersikap apa adanya, tampil apa adanya seperti Yohanes, tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi selalu mengedepankan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga motivasi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan pujian, penghormatan, bukan untuk popularitas, dan bukan untuk motivasi-motivasi yang lain, tetapi tujuan semata-mata motivasinya harus untuk menyenangkan hati Tuhan, karena memang hanya Yesus saja yang layak dipuji, layak ditinggikan, dan nama Yesus harus selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang katakan, aku mau selalu menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.